Selamat malam dan selamat datang kembali di komunitas Padip Indonesia. Terdengar lesu ya. Bapak, terima kasih teman-teman sudah datang di sini. Terima kasih. Hari ini kita acaranya agak intimate ya. Terbatas 8 orang. Karena nanti selain kita semua akan tampil satu-satu, kita akan mendengarkan janji suci langsung dari Timothy dan Enggak. Keren. Ini orang ketiga berarti yang berani bawa pacarnya ke sini. Orang ketiga setelah Joshua Chelsea sama si Dia. Oh dia, ada lagi satu lagi siapa ya, lupa gue. Apa? Oh, ada bawa istri. Oh bawa istri ya. Benar. Pak Ismail belum bawa anak-anaknya. Ya oke teman-teman, kita seperti biasa masih di Pasti Bisa Kopi di Pancoran, tempat di mana kita selalu berkumpul untuk ngomongin sepak bola seperti tim song lagunya Jebret, JMTV maksud saya. Dan hari ini kita akan ngebahas ini tim IPL Royal Belanja tapi Madrid kok adem ayam aja ya. Tapi sebenarnya lebih kepada kita ngebahas musim yang akan datang ya. Pastikan kita punya POV berbeda dari masing-masing tim yang teman-teman idolakan, baik itu di IPL, La Liga, Serie A, Liga 1 atau mungkin Liga Turki. Ada yang nonton nggak tahu ya. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai kita bakal dengerin 1-2 kalimat dari Bapak Ketua kita Rizal Palevi. Thank you semua, thank you Gerardo udah ngebuka dan makasih tim produksi udah bikin KPI hari ini bisa terlaksana lagi. Dan beberapa izin ke gue agak telat hari ini karena ini mulai tercepat kita nih dibandingkan KPI biasanya. Kita biasa mulai agak mepet jam 8 tapi hari ini yang paling cepat. Ya bagus juga jadinya kita on time, siapa tahu bisa kelar lebih cepat juga. Jadi gue tahu kalian udah wow perlu banget. Thank you. Jadi peserta hari ini baru segini bisa dimengerti karena masih pada di perjalanan. Jadi kita seiring berjalannya waktu mungkin akan kedatangan ekstra lagi. Dan kemungkinan nanti kita paling selesai di jam 9-an ya. Karena sesuai di grup gue bilang kita mau ada challenge Tiki Taka tuh. Jadi nanti mungkin kita bikin sistemnya turnamen aja yang paling jagonya belum datang, nanti kita tungguin ya. Si Eski sih bakal datang, jadi bakal kita selenggarakan nanti mungkin memungkinkan kita adain mini turnamen lah ya, mini turnamen. Jadi kita adain di hari ini juga, jadi bakal kita laksanain itu. Dan temanya apa tadi hari ini? Soal preview ya. Ulang tahun. Soal preview musim 2025, musim 2026. Jadi tim-tim Premier League udah bergerak aktif, sedangkan kalau La Liga tuh mulainya midweek setahu gue ya. Bakal ada game midweek di tanggal 20 nanti, jadi Madrid. Tapi ada juga yang mulainya weekend ini karena Madrid ada penyesuaian dari jadwal CWC. Jadi startnya mungkin akan berbeda, tapi gue rasa ini bakal jadi musim yang bakal menarik banget, khususnya di Premier League ya. Karena gue jujur mengharapkan Arsenal bisa ngasih title race yang jauh lebih signifikan dibanding musim lalu. Karena apa yang mereka butuhkan udah mereka dapetin, nggak ada lagi tempat bersembunyi buat Arteta, dan according to their fans, mereka tim yang paling kuat gitu. Mereka punya back terkuat dalam Saliba, mereka punya gelandang terbaik dalam diri Odegaard, dan mereka punya striker terbaik dalam diri Gyökeres. Jadi nggak ada lagi alasan bagi mereka untuk nggak juara. Jadi menurut gue harusnya mereka favorit untuk jadi juara, sedangkan Liverpool mungkin bakal ngasih perlawanan di title race. Jadi untuk Premier League mungkin gue rasa demikian. Mungkin nanti ada POV dari fans Chelsea bisa ngasih pandangan bakal sampai sejauh mana Chelsea di musim ini. Tapi kalau di liga-liga lain jelas Barcelona favorit gue rasa ya. Menghadapi musim baru dengan status favorit, dan itu mungkin bisa jadi pole position bagi mereka untuk bisa di La Liga musim ini. Apalagi ada pelatih baru di Alonso, tapi ini teritori baru juga buat Hansi Flick. Biasanya punya rekam jejak di tahun keduanya ngelatih itu nggak terlalu bagus. Jadi ini Hansi Flick di musimnya bersama Munchen, musim pertama dia sapu bersih, musim keduanya dia berantem sama board management sampai akhirnya dia mengundurkan diri. Habis itu di Jerman juga kayak begitu. Jadi ini teritori baru yang buat Hansi Flick, dan ini bakal jadi waktu yang menarik banget buat Barcelona. Sedangkan untuk liga lain ya ada timnya Abel, Inter. Gue nggak terlalu yakin sama pergerakan Inter di bursa transfer. Kita nggak tahu pergerakannya gimana, tapi Italia justru malah makin merata menurut gue dengan keadaan seperti itu. Jadi siapapun bisa ngasih perlawanan sampai akhir. Jadi walaupun temanya nyebut soal tim-tim Liga Inggris, abis itu nyinggung soal Madrid, bukan berarti lu harus bahasnya tim Inggris sama Madrid doang. Lu boleh kaitin ke tim
lu sendiri kayak contoh ke timnya Akbar di Barcelona atau timnya Abel Inter, abis itu Gerardo juga fans Roma. Jadi lu boleh nyinggung hal-hal kayak gitu, nggak terbatas di tim-tim yang cuma ada di judul doang. Jadi tergantung lu mau arahinnya kemana. Dan gue rasa cukup sekian dari gue ya. Makasih buat kalian yang udah ngucapin hal-hal baik ke gue, dan semoga doa baiknya berlaku juga buat kalian semua. Thank you buat semuanya. Kita balikin lagi ke MC Gerardo. Thank you Bang Rizal. Gue juga ingetin ya buat teman-teman yang udah di sini, jangan lupa untuk order ke Pasti Bisa Coffee. Ada banyak menu-menu menarik dengan harga pas pokoknya untuk di kantong mahasiswa UPH. Mahasiswanya mahasiswa mana nih, nggak tahu nih. Siapa tahu cocok buat kalian. Ada menu kopi dan ada non kopi. Dan kalau buat teman-teman yang menyaksikan di rumah, nggak bisa datang langsung ke Pasti Bisa Coffee, bisa langsung order di tempat-tempat atau juga di apa nih kita sebutnya, aplikasi online ya, bisa di GrabFood, Shopee Food dan juga GoFood. Oke, kita langsung mulai ke peserta pertama kita supaya kita cepat selesai seperti kata Bang Rizal tadi. Kayaknya udah seru nih disebut tadi fans-fans Chelsea. Langsung aja kali kita tunjuk nih buat yang pertama nih, abang yang selalu tahu arah. Emang lu Chelsea juga nggak sih? Iya benar ya Chelsea. Ya udah ini aja cocok nih kalau begitu. Oke, yang pertama boleh tepuk tangan buat Dave. Ya, selamat malam KPI. Preview tentang season baru yang akan dimulai di akhir pekan nanti ya gitu. So far gue cukup happy, cukup puas. Dan walaupun ya agak disayangkan sedikit ya, back andal yang diandelin oleh Chelsea saat ini, Levi Colwill, harus cedera yang cukup panjang ya. Ya banyak yang bilang hampir 1 musim ke depan nggak akan main, tapi ya gue harap ada sebuah keajaiban lah biar di tengah-tengah musim Levi Colwill bisa main, dan gue sebagai fans mendoakan yang terbaik untuk dia lah gitu pokoknya. Tidak membeli back baru lagi karena kalau gue rasa stok di belakang untuk Chelsea saat ini udah cukup oke ya kalau menurut gue gitu, dari nama-nama yang udah ada. Walaupun memang semua nama-nama yang ada di lini belakang itu mungkin kalau dibandingkan Levi Colwill masih ada sedikit di bawahnya ya kualitasnya. Cuman gue rasa dengan sistem atau ramuan yang dibuat oleh Enzo Maresca, harusnya nama-nama tersebut bisa mengcover atau bisa mendeliver lini pertahanan Chelsea dengan baik ke depannya gitu. Walaupun lini belakang yang masih tanda tanya dengan cederanya Levi Colwill, tapi dari sisi tengah ke depan gue udah cukup pede sama Chelsea gitu. Para pemain Chelsea saat ini tahu apa yang akan mereka lakukan di atas lapangan. Sistem mereka udah kebentuk dari akhir musim kemarin hingga bagaimana dia mendeliver di Club World Cup ya. Dan hanya menjalani 2 pertandingan pre-season karena selesai Club World Cup kan sampai final dan mepet banget ya gitu. Jadi dari 2 match pre-season tersebut gue cukup bisa melihat bahwa oh iya memang Chelsea mau siapapun lawannya, mau bagaimanapun keadaannya, pakemnya tetap mencari kesempatan bagaimana dia bisa melakukan transisi positif gitu. Yang jelas Chelsea udah memiliki satu pakem tertentu, dan permasalahan Chelsea di musim lalu kan cukup bisa membuat banyak peluang, tetapi karena strikernya sekelas Didier Drogba alias Nicolas Jackson ya. Jadi konversi golnya sangat-sangat minim, tapi sekarang punya Joao Pedro dan juga Liam Delap yang menurut gua kualitas mereka dalam mencetak golnya di atas lah dari seorang Nicolas Jackson aja gitu. Jadi itulah kenapa gua dengan Chelsea ini cukup pede hingga akhir musim nanti. Dan banyak juga yang bilang prediksi-prediksi dari gue nggak tahu sistem kayak Opta dan lain-lain itu bilang bahwa Chelsea akan berada di 4 besar. Ya semoga gue harapkan juga seperti itu gitu. Tapi we never know ya gitu. Apapun hasil prediksi yang sudah dikeluarkan oleh apapun sistemnya, apapun orangnya itulah gitu. Premier League is different cake lah gitu. Maksudnya pasti banyak ada kejutan yang akan terjadi di Premier League yang akan datang gitu. Itu mungkin highlight sedikit gue tentang Chelsea. Tapi untuk tim-tim lain, ini gue tadi sempat baca sedikit di koran keluaran kantor gue, Harian Kompas Anda. Di situ ada subtitle yang tertulis bahwa
ini akan menjadi perebutan Golden Boot untuk siapa gitu. Karena hampir atau almost seluruh klub di Premier League bahkan di tim-tim besar sudah memiliki nomor 9-nya masing-masing gitu loh. Jadi ini pertanda bahwa kita sebagai penonton atau mungkin gue sebagai penonton mengharapkan kompetisi gol atau ya persaingan gol yang cukup banyak dari para nomor 9 ini gitu untuk memperebutkan Golden Boot tersebut. Artinya bahwa ya Premier League di musim ini akan diperkirakan cukup seru ya gitu, karena mereka punya satu klub udah punya nomor 9-nya masing-masing untuk bisa mencetak gol. Jadi ya harusnya Premier League musim ini akan seru gitu loh. Tapi memang gue di sini juga pernah bilang waktu sebelum final dari Europa League MU lawan Tottenham, hanya Real Madrid yang sudah berbenah menjelang klub World Cup ya pada saat itu. Dienhausen, Trent Alexander-Arnold, terus juga bek kirinya siapa gitu gue lupa namanya. Carreras ya, itu udah cepet-cepet didilin. Dan paling sekarang lagi incer ibu ya, Konate gitu, karena Liverpool mau ngedatangin 2 bek baru lagi. Jadi kalau misalkan itu bisa, Real Madrid mau ngerebut si Konate dari sana. Dan ya ternyata pergerakan dari Real Madrid yang nggak biasanya sih, emang beberapa musim terakhir emang nggak banyak ya yang dilakukan oleh Real Madrid. Tapi overall ya gue harap musim depan khususnya untuk Premier League akan seru. Dan kalau untuk tim-tim lain selain Chelsea kayak misalnya Arsenal atau Manchester United, nah sedikit deh MU deh. Ini Man United nih case-nya cukup menarik gitu, karena dia ini lagi berada di kalau gue bilang ya, di satu keranjang kecil yang diikat kenceng banget. Itu kondisinya Manchester United, gue bilang ada di situ. Kenapa? Karena kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, walaupun bisa belanjain pemain dan segala macam, tapi kalau misalnya di musim depan MU nggak bisa membuat prestasi yang cukup banyak, ya gue khawatir hukuman-hukuman atau penalti-penalti akan dia dapatkan di akhir musim depan gitu. Jadi gue harap MU-nya juga sadar akan kondisinya, dia akan mulai bersaing lagi untuk menuju ke atas lah gitu. Biar Premier League persaingannya khususnya untuk Big Six dan papan atas bisa lebih seru lagi. Oke, mungkin segitu aja dari gua nggak akan bahas Liverpool dan Arsenal, mungkin nanti akan dibahas oleh yang lain. Jadi segitu aja dari gua. Thank you, selamat malam semuanya. Thank you Dev. Curang lu ya, lu udah farming info ya di kantor ya. Udah tinggal kayak turun aja ke bawah, info udah ada gitu. Yang lain harus browsing. Oke, kita lanjut teman-teman. Nunjuk siapa ya, gue enaknya ya. Oh ini aja nih kayaknya. Oke, dari fans yang mungkin pede timnya, apalagi habis jadi juara dunia, mungkin kita ke fans yang berharap timnya degradasi ya. Yoi, oke, naikkan kuplukmu, yoi. Luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan buat David. Naikkan kupluk. Malam semua. Judulnya tim IPL. Kenapa dia belanja terus Madrid, kenapa dia Adam Ayam ya? Oke, jadi gue yang pertama, gue akan singgung yang tim Big Six IPL ya. Kenapa tim Big Six IPL itu beli pemain banyak? Menurut kalian kenapa? Duitnya banyak, duitnya kaya. Oke. Ada yang lain? Seksi. Tim seksi. Tim seksi, oke. Sebenarnya bukan itu. Ini. Tahu nggak di Inggris itu kompetisinya ada berapa? Oh, iya. Oh, 9. Bukan itunya, maksudnya kompetisinya. Itu mah itu divisinya. Iya. Tahu nggak kompetisinya berapa? 3. Ya. 3. Ya. Kalau tambah Eropa mungkin 4 ya? Oh iya. Iya. Wow. Coba. Premier League itu berapa pertandingan? 38, ya kan? Terus apa Carabao Cup berapa tuh? 8 sampai juara ya? FA Cup berapa? 3 apa dulu? Let's say 5 lah ya. Ya. Let's say 5 lah ya. Tadi kan 38 terus tambah 5 tambah berapa? 8 ya? Terus kalau yang ikut Eropa, misalkan ikut Champions League lah. Kan sekarang kan match-nya banyak tuh. 8
Kalau misalkan dia tembus knockout berapa tuh? 7 ya, tambah 7 kan? Berarti 15. Itu kalau misalkan dia nggak ikut yang itu, yang apa sih, yang sebelum ke knockout itu. Kalau misalkan yang ikut knockout bisa 17 itu. Buset, coba tuh total berapa tuh? Berapa tuh pertandingan dari satu musim? 60-an kan, 60-an lebih lah. Itu kalau pakai pemain cuma 22 itu nggak bakal cukup itu. Iya. Nggak bakal cukup itu. Karena mereka beli banyak pemain tuh ya gitu. Daripada pemainnya pincang semua kan. Baru menit 60 udah pegang selangkangan gitu. Kayak siapa tuh dulu yang lawan Australia tuh. Baru menit 60 udah pegang selangkangan. Ya, nah, kan ya. Gue gak boleh sebut namanya, nanti gue dibully fansnya soalnya, ngeri men. Iya. Iya. Jujur aja gitu. Itulah kenapa tadi. Udah gitu kan kalau lihat di Inggris kan mainnya kan sekencang apa tuh kan. Kencang banget meh. Sekarang kan bola kan, kalau orang main bola kan larinya lebih banyak. Iya kan? Iya. Rawan cedera itu. Tabrak sana, tabrak sini gitu kan. Ya itu tentang IPL lah. Sekarang gua akan ke Madrid ya. Madrid, aku dibilang judulnya kenapa Madrid ini adem ayem. Sebenarnya Madrid ini tidak adem ayem. Dean Huijsen, ya kan? Siapa lagi? Trent, ya kan? Terus si Alvaro Carreras, ya nggak adem ayem juga sih. Tapi masalahnya kan mungkin kenapa mereka nggak sebanyak Arsenal, kenapa mereka nggak sebanyak Liverpool, ya kan? Padahal duitnya banyak tuh, ya kan, duitnya banyak kan tuh. Gue cepet cek reserve-nya tuh banyak banget, gila. Itu mungkin buat bayar hutang Indonesia bisa tuh. Bisa tuh. Sumpah. Waduh. Wah, ada kata-kata gue bahaya banget nih. Kok begini nih? Waduh. Jadi ternyata kenapa Madrid itu kesana beli cuma sedikit. Itu ternyata begini. Ini satu yang gue lihat. Mereka tuh beli pemain tuh hati-hati. Bukan seperti tim gue yang harus gue akui ya. Beli pemain asal-asalan men. Ya kan? Akhirnya begini, pemain susah dijual. Ya kan? Sancho katanya udah deal, ternyata sama itunya nggak jadi, ya kan? Kasian amat gitu. Waduh, memang. Yang kedua itu kenapa Madrid itu nggak pengen itu, apa? Pengen beli banyak pemain juga. Soalnya gini. Coba kalau kalian lihat tim apa? Timnas Spanyol. Yang pakai jersey Real Madrid siapa? Di timnas Spanyol sekarang. Cuma Carvajal doang kan? Di Nation 2, oke. Kalau tambah alumninya, alumni apa sih? Afrika namanya? Ya kan? Morata 3. Oh iya. Ya kan? Ya, Sensio mungkin 4. Coba banding sama timnya dia. Coba sebutin siapa? Ah, Gavi, Pedri, Kubarsi, ya kan? Ferran, Lamine Yamal tuh, banyak banget. Belum alumninya lagi. Kukureya, ya kan? Grimaldo, ya kan? Balde, ya kan? Nah. Balde. Jadi itu menurut gua Real Madrid ini agak kesel gitu. Kok gua sebagai klub terbaik ya di Spanyol, kok gua ngirim pemain timnas gua cuma 2 gitu. Jadi akhirnya mereka putuskan daripada gua beli pemain yang dari negara mana atau negara antah berantah bagaimana gitu, yang mending gue produksi pemain gue sendiri yang asli Spanyol. Muncullah kan nama-nama baru kayak Gonzalo Garcia. Yang Gonzalo Garcia Spanyol tuh, calon-calon tuh kan. Calon-calon. Daripada gue itu lagi kan ya. Ya tuh sekian mungkin dari gue ya. Gue gak tahu lagi mau ngomong apa sumpah. Thank you. Thank you David, luar biasa. Tapi gitu-gitu klubnya David udah treble loh baru pre-season. Udah treble loh gitu-gitu loh. Walaupun nanti kalau di musim berjalan kayaknya lebih potensi juara FI Masamba kayaknya daripada MU. FI Masamba juara dangdut tuh lebih mungkin daripada MU. Ya oke, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi udah disenggol-senggol nih Akbar nih, udah sampai ke siapa lagi gitu. Kayak lagi mau nangkap orang, siapa lagi. Langsung aja ya fans Barca boleh tepuk tangan buat Akbar. Oke, selamat malam KPI.
Ya akhirnya gue bisa tampil lagi ya setelah 2 minggu. Kali ini kita bahas soal preview ya, persiapan buat musim depan. Ya menurut gue Barcelona juga pergerakan transfernya juga menurut gue nggak terlalu intens banget ya. Seperti Liverpool atau Arsenal, mereka baru mendatangkan Joan Garcia sama si Rashford. Rashford. Jadi baru 2 dan menurut gue kayaknya dari yang gue baca belum ada rumor lain yang datang. Jadi Barcelona ini fokus untuk bisa registered player karena ada beberapa masalah kemarin. Cuman gue mau meluruskan juga kemarin akhirnya kapten kita Ter Stegen sudah berdamai. Jadi dan juga La Liga itu sudah memperbolehkan lah Barcelona untuk mendaftarkan pemain baru yaitu Joan Garcia menggantikan Ter Stegen. Jadi sebelumnya kan itu ada isu bahwa nggak bisa mendaftarkan pemain karena Ter Stegen masih ada di tim, tapi karena memang cederanya serius jadi bisa mendaftarkan pemain yaitu Joan Garcia. Begitupun juga dengan Rashford, semoga dipermudah ya. Ada Ronny Babji juga. Dan karena dipersulit mulu kita, bener gak? Barcelona dipersulit mulu ya. Ya, jadi memang seperti itu. Dan tadi udah disinggung juga sama Bang Rizal bahwa musim depan kemungkinan Barcelona ya jelas kalau itu ya. Barcelona gue cukup optimis karena menurut gue juga baru tahu faktanya tadi dari Bang Rizal bahwa di musim kedua Hansi Flick itu dia agak kurang ya dibandingkan dengan musim pertamanya. Cuman kalau yang dari gue lihat adalah di pre-season Barcelona itu udah bantai-bantai ya. Mungkin lawannya tim-tim sekelas Korea segala macam. Cuman gue lihat di situ dari sisi permainannya fluid banget, makin berkembang banyak opsi juga dan yang gue kaget adalah Rashford ini menurut gue berusaha untuk meyakinkan Hansi Flick bahwa dia tidak salah milih ya, karena kemungkinan besar Rashford juga akan menjadi opsi di sayap kiri. Gue lihat di laga preseason itu dia sampai turun ke bawah, ke tengah jemput bola, passing, dribbling lagi, assist, gol. Itu nih orang kayaknya niat banget kan gitu. Jadi menurut gue bisa menjadi opsi untuk lini depan Barcelona dan menurut gue ada beberapa pemain dari Barcelona juga yang tampil cukup bagus di preseason. Fermin menurut gue bisa jadi opsi juga karena persaingan di lini tengah ini menurut gue akan sangat kompleks ya, karena dengan kembalinya Marc Bernal praktis di Barcelona sekarang ada Casado, ada Bernal, Frenkie juga bisa main di sana. Di playmaker ada Dani Olmo, ada Fermin, Rafinha juga bisa main di playmaker. Di tengahnya juga masih ada Pedri. Jadi menurut gue banyak opsi yang bisa dimiliki oleh Hansi Flick untuk musim depan. Dan kalau kita berbicara tentang Premier League, tim IPL Royal Belanja, menurut gue, entah kenapa menurut gue musim ini itu paling banyak beli pemain di Premier League dibandingkan musim-musim lalu. Gue ngeliat kayak MU aja yang istilahnya katanya nggak punya uang, tapi bisa datengin 3 pemain loh. Sesko, Cunha, sama Mbeumo. Padahal kan di awal kita susah jual pemain, dapat uang dari mana, ya kan? Kita nggak main di Liga Eropa manapun, tapi dia bisa mendatangkan trio baru, Cunha, Sesko, sama si Mbeumo. Jangan sampai nasibnya kayak Sancho, Zirkzee ataupun Anthony, jangan sampai. Karena kan ada fakta juga kan bahwa 3 pemain ini kalau di total musim lalu itu jumlah golnya lebih banyak daripada MU. Betul ya? Nah, jangan sampai itu menurunkan ekspektasi lah dari fans Manchester United. Ya tolong masnya, nih saya lagi ngomongin MU, kayaknya udah pasrah banget gitu. Oke, dari Manchester United ya. Kemudian juga di sini ada Arsenal sudah mendatangkan Victor Gyökeres. Ya harapannya adalah banyak pemain nomor 9 yang akan menjadi pesaing lah di musim depan. Ekspektasi gue adalah liga ini semakin seru, apalagi pemain-pemain seperti Liam Delap, Joao Pedro, itu kan pemain-pemain yang istilahnya di klub sebelumnya ini bersinar di masing-masing klubnya. Kita lihat apakah dia bisa perform. Khusus Joao Pedro juga dia udah menunjukin, tapi ya yang paling penting adalah di turnamen utamanya, di liga utamanya nanti pada saat Liga Primer. Dan ya paling menurut gue itu aja. Gue berharap bahwa musim depan akan lebih baik daripada musim ini. Untuk gue mau nambah prediksi gue top 4 untuk Premier League ya. Gue nggak menjamin siapa yang akan juara,
Tapi menurut gua 4 tim ini yang menurut gua bakal berpotensi untuk masuk 4 besar. Yang pertama ada Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea. Itu menurut gua. Manchester United naik peringkatnya. Minimal banget 6. Gue yakin karena menurut gua untuk bisa bersaing at least dari musim lalu peringkatnya itu pasti. Seharusnya dia bisa ningkatin dengan kualitas pemain yang ada. Tapi kita tahu pemain ini pemain baru, butuh proses juga mungkin. Jadi untuk bersaing dengan 4 tim tadi menurut gua MU masih sedikit di bawah dari mereka. Jadi gua rasa di posisi 6 atau 7 menurut gua udah prestasi buat MU musim ini. Oke, sekian dari gua, terima kasih. Thank you Akbar. Gue setuju tuh. Sebenarnya menurut gue musim kemarin tuh MU harusnya ketampar banget itu dengan posisi segitu, dengan permainan yang hancur. Pasti itu mereka udah itu aja belum degradasi, apalagi degradasi gitu kan. Makanya mereka ngerekrut tadi ya pemain-pemain yang dibilang Akbar ya, termaksud ini ya Yakob Sayuri. Mirip. Yakob Sayuri. Gue dari beberapa hari lalu udah ngeliat mirip siapa ya anjir, mirip Yakob Sayuri. Mana iya, Silvano Convalius benar. Ini dia kalau punya kembaran nggak boleh dimainin bareng nih, pasti cedera salah satunya biasanya gitu kalau Sayuri kan. Yoi kita aja teman-teman, selanjutnya. Tadi ada beberapa fans Premier League, tapi kayaknya gue mau kasih kesempatan yang udah berapa kali jarang tampil nih. Yoi. Boleh tepuk tangan buat Togik. Ada deh. Ini hitam banget Isaknya. Yang harusnya yang bahaya yang buat poster lah. Kenapa hitam banget? Mungkin fans Liverpool kali yang buat poster ya. Kecewa kan Isak nggak jadi ke Liverpool. Selamat malam semuanya. Balik lagi sama gua Togik. Jujur sebenarnya waktu pertama kali baca tema kita malam ini, gue bingung gitu. Pertama, kenapa tim IPL-nya disandingin sama Madrid gitu loh? Kenapa harus Madrid kan? Kenapa nggak tim lain kayak PSG gitu kan, kayak Inter atau Barcelona gitu? Terus yang kedua, Madrid yang dimaksud tuh Madrid yang mana gitu loh? Atletico Madrid atau Real Madrid gitu. Kalau Atletico Madrid kayaknya enggak kan, karena praktis musim ini mereka cukup aktif kan, datangin beberapa pemain, hampir 10 kalau nggak salah, dengan transfer yang lumayan juga. Kemudian lagi ngapain kita ngomongin Atletico Madrid kan, nggak ada fansnya juga gitu. Kalau kita ngomongin Madrid, gue pikir-pikir nggak juga gitu, karena praktis di musim ini mereka merupakan musim teraktif gitu dalam bursa transfer dari 6 musim mereka terakhir gitu. Ini musim paling aktif lah dari mereka, menghabisin hampir 178 juta dolar kan, itu nggak pernah mereka lakuin lah di 5 musim terakhir gitu. Cuman kalau di musim lalu mungkin gitu Madrid bisa dibilang agak adem ayem di musim lalu, karena praktis kan mereka kemarin tuh harusnya mendatangkan pemain tapi mereka nggak datangin kan. Mereka kehilangan Toni Kroos di tengah, terus di belakang juga cukup tipis kan stoknya. Mereka kehilangan Alaba, terus mereka sempat kehilangan Rudiger juga, sempat kehilangan Militao sampai Carvajal gitu. Cuman mereka nggak datangin pemain, itu juga heran juga gua. Kenapa nggak datangin pemain musim lalu? Cuman ya emang ya maksud gua mungkin ini udah terjadi di beberapa musim yang lalu gitu. Cuman yang paling sentral tuh di beberapa musim terakhir, bahwa tim itu sekarang kayak punya standar gitu loh, datangin pemain kan. Mereka kayak udah punya rules lah masing-masing. Kalau gue mau datangin pemain, gue harus yang kayak gini kayak gitu. Dan salah satunya Real Madrid. Yang dari yang gue baca pertama, mereka itu mau datangin pemain kalau pemain itu punya potensi terbaik di posisinya gitu. Contohnya kayak Huijsen, mereka datangin Huijsen karena mereka ngelihat bahwa untuk saat ini pemain yang paling punya potensi di posisi center back ya Den Huijsen gitu kan. Terus yang kedua, mereka bakal berani datangin pemain kalau harganya nggak terlalu mahal. Contohnya mungkin free lah ya, kayak Mbappe gitu, kayak Arnold, walaupun Arnold sempat harus dibayar 10 juta, cuman kan itu kemauan dari Real Madridnya gitu ya, mana biar mereka bisa lebih cepat mendatangkan Arnold gitu. Yang ketiga itu mereka mau datangkan pemain kalau pemain ini merupakan mantan akademi mereka. Ini kan jadi tradisi ya di Madrid. Mereka sering datangin pemain yang dari akademi mereka yang mungkin pernah mereka lepas, ternyata perform di tim lain, terus mereka datengin gitu. Mereka sering aktifin apa buyback ya masalah. Nah itulah, gue kurang ngerti bahasa Inggris. Itulah mereka datengin itu dan mereka sering ngelakuin itu gitu.
Kalau sekarang yang singkat gue tuh yang paling gue inget Nico Pass itu di Como itu mereka aktifin klausul itu gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu Nico Pass perform itu di Como tuh Madrid bisa datengin dan Como-nya sendiri harus berani gitu. Harus mau nggak mau harus ngelepas ke Madrid gitu. Cuman kan kalau ditanya ya kenapa tim IPL Royal belanja sementara kayak Madrid adem ayem, benar tadi ternyata emang Madrid itu cukup hati-hati dalam datangin pemain gitu. Cuman yang paling gue highlight adalah Madrid ini kenapa bisa sehati-hati itu ya ternyata mereka emang udah stabil itu kondisi timnya gitu, baik secara finansial maupun secara prestasi gitu. Walaupun ya mungkin standar Madrid udah tinggi lah ya, tapi harus diakuin ya beberapa musim terakhir seburuk-buruknya mereka selalu lolos final UCL, mereka selalu berada di posisi 2 besar liga gitu. Terus secara finansial kalau gua nggak salah di 2023 gitu atau 2024 mereka hampir mendapatkan $1 miliar gitu kan. Itu tim pertama yang bisa ngeraih di atas $1 miliar gitu. Jadi ya artinya ya menurut gue ya Madrid itu nggak tergantung sama bursa transfer gitu loh. Sementara tim-tim lain, contohnya tim di IPL yang tadi udah diomongin teman-teman Big Six itu masih tergantung sama bursa transfer setiap musimnya. Contoh kayak Chelsea 3 musim terakhir aja mereka udah ngabisin berapa duit gitu kan. Sementara Madrid ya mereka nggak harus wajib mendatangkan pemain tapi masih bisa perform gitu karena kondisi tim yang udah stabil gitu baik finansial maupun secara prestasi gitu. Jadi ya kalau ditanya kenapa tim IPL Royal tapi Madrid ada Miami ya jawabannya menurut gue simpel ya karena Madrid udah stabil yang nggak harus tergantung pada bursa transfer sementara tim-tim lain masih tergantung sama bursa transfer itu. Jadi ya menurut gue meski Madrid ya mungkin banyak orang masih mengatakan ada Miami ya musim depan kayaknya bakal ngasih perlawanan juga lah buat Barcelona. Sementara gue juga pengen prediksi buat IPL 4 besar. Kalau tadi Akbar nyebutin 4 ini nggak terpaku kan siapa yang 1, 2, 3 kan. Kalau gue pengen coba prediksi dari nomor 1 kemungkinan kayaknya bakal Liverpool bakal ada di sana. Untuk keduanya menurut gue untuk ini setengah musim ya, nggak full tim. 2 Chelsea bakal ada di 2 besar menurut gua. Jadi Liverpool, Chelsea, kemudian Arsenal sama City di 3 atau 4. Iya sama. Buat setengah musim awal lah. Persis kan. Karena menurut gua untuk 10 sampai 5 match awal Chelsea bakal tancap gas. Jadi buat fans Chelsea kayak bakal ngelakor nih di awal musim karena kondisi Chelsea sekarang udah berharmonis ya. Kemarin terakhir di pramusim 2 match lawan Liverpool sama AC Milan itu menurut gua tim itu emang lagi happy banget gitu. Kelihatan dari para pemain itu saling support satu sama lain. Jadi ya menurut gua buat awal musim Chelsea bakal tancap gas. Sekian dari gua, terima kasih. Mantap, thank you Togik. Gue juga kalau gue sih prediksi kira-kira musim depan peringkat 1-nya Arsenal. Sampai 5 minggu. Sampai 5 minggu. Habis itu capek. Oke, kita lanjut teman-teman selanjutnya. Gak apa-apa, capek aja. Gue pengen ngeledek aja sebenarnya. Oke, selanjutnya dia adalah salah satu dari kita semua cuma satu-satunya yang pakai jersey timnas. Yoi, gokil. Dia hari ini juga membawa penonton khusus teman-teman ya, jadi nanti kelanjutan hubungannya tergantung pada performanya di panggung ini. Enggak bercanda. Oke, mau tepuk tangan, mau maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk Timothy. Cek. Oke, selamat malam JM Team. Wih, udah lama gue kasih jadi lupa inget ya sebutan JM Team sekarang ya. Oke, yang pertama gue pengen ngucapin selamat ulang tahun lu buat ketua kita, tepuk tangan dulu. Mungkin sesi khotbah dikit ya buat kita semua ya. Menurut gue ternyata ulang tahunnya mirip-mirip sama kayak gue ternyata ya. Leo juga ya ternyata ya. Ya gitulah pokoknya. Gue kalau lihat Rijal tuh sebenarnya tuh nampar diri gue sendiri gitu. Iya. Kenapa? Karena di usia yang gak jauh-jauh beda ternyata dia lebih sukses daripada gue coy. Iya. Dan itu membuat gue belajar bahwa lu gak boleh ngeremehin sama orang lebih muda daripada lu gitu. Kalau misalkan lu ada orang lebih muda tapi lebih hebat daripada lu jangan malu buat belajar dari orang itu coy. Itu paling khotbah yang bisa gue sampaikan malam ini. Dan untuk sekarang gue pengen bahas tentang tim IPL Royal Belanja. Oke. Ada amin ya. Oke, gue
gak terlalu ngikutin tim IPL semuanya ya. Gue cuma ngikutin Arsenal. Untuk belanja transfer di musim ini gue cukup optimis ya dengan Arsenal. Bukan cuma karena kedatangan striker doang Victor Gyökeres, tapi gue melihat pemilihan-pemilihan di sektor-sektor tertentu gue rasa cukup efektif gitu loh. Dengan datangnya Noni Madueke, Norgard, sama kipernya pelatih menurut gue lebih bagus Ariza Balaga menurut gue. Karena menurut gue Kepa ini lebih kuat mentalnya menurut gue. Di Chelsea, di Atletico Madrid, walaupun dia punya segala konflik masalah sama pelatih, menurut gue itu nunjukin mental yang kuat gitu dibanding dengan Raya gitu. Kalau ditanya Arsenal apakah bisa melangkah lebih jauh, menurut gue bisa. Menurut gue bisa. Dengan catatan bagaimana biar bisa Arteta ini tuh di Liga Championnya, menurut gue kalau bisa dikurangin. Karena gue jujur kalau untuk bersaing di dua kompetisi agak sulit ya dengan tantangan dari Liverpool yang menurut gue, wah datangin pemainnya banyak banget. Apalagi kemarin lihat Ekitike, oke ya. Yang katanya pemainnya tinggi, tapi menurut gue footworknya emang bagus sih. Jarang-jarang ada pemain tinggi yang punya akselerasi yang bagus kayak gitu loh, dengan shooting yang itu keren sih menurut gue sih. Kemarin kan gue juga nonton waktu lawan lawan Crystal Palace, Ekitike itu bagus, menurut gue itu bagus. Jarang-jarang ada pemain kayak gitu. Terus ada tim kesayangan gue selanjutnya ada AC Milan. Kalau AC Milan gue nggak pernah ekspektasi apapun ya dari semenjak 2020 gue udah nggak pernah ekspektasi lagi ya, karena gue dulu nonton AC Milan sering tuh dari tengah malam gue capek-capek nggak tidur tapi ujung-ujung kalah. Jadi gue udah nggak ngikutin lagi serius. Iya serius. Paling kalau AC Milan untuk sekarang gue lebih mengharap bukan ke pemain barunya sih, lebih mengharap ke magisnya Massimiliano Allegri. Menurut gue dengan pengalamannya semoga dia bisa ngangkat pemain-pemain yang kira-kira nggak terlalu bagus menjadi bagus itu. Karena ya mungkin kalau kata beberapa pandit Massimiliano Allegri magisnya udah nggak ada. Tapi gue percaya di Milan itu dia punya sesuatu yang bisa diberikan gitu loh. Oke, untuk Serie A gue udah bahas. Nah, sorry ya mungkin gue bahas yang agak di luar tema. Menurut gue ini penting. Sepak bola putri Indonesia. Enggak, karena gue jujur nggak peduli sebenarnya. Iya nggak peduli. Tapi karena ini Indonesia, menurut gue ini patut dibahas gitu loh. Berawal dari kekalahan 0-7 lawan Thailand, kalah 7-1 lawan Vietnam, terus kita cuman seri 1-1 sama Kamboja. Gue nggak nonton, karena gue bilang gue nggak peduli. Tapi kenapa gue rindu bahas ini? Karena sebenarnya Indonesia itu punya banyak pemain-pemain bagus gitu loh. Banyak gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita berkaca dari turnamen paling terakhir itu 2019. Itu Liga 1 Putri yang juara itu Persib. Dulu gue ngikutin Liga Indonesia Putrinya. Di situ gue juga ngikutin Persipura. Persipura itu kalah dari Tira Persikabo Kartini. Yang di situ ada insiden di mana Persipura udah unggul secara agregat tapi akhirnya nggak mau ngelanjutin pertandingan. Di situ itu bagus, ada wadah seenggaknya. Kenapa kalau sekarang itu nggak ada wadahnya? Kalau misalkan memang PSSI berasa belum sanggupin untuk ada wadah Liga 1 untuk putri, minimal oke lah. Gue kasih contoh di e-sports. Kalau di e-sports itu mungkin wadahnya nggak ada, tapi mereka tuh pinter, mereka bikin adanya liga mahasiswa, sekelas e-sport aja punya pemikiran kayak gitu loh. Gue nggak tahu ya, kalau dulu gue masih kampus ada yang namanya liga mahasiswa sepak bolanya. Sekarang nggak tahu masih ada nggak? Masih ada. Nah itu, kalau misalkan emang nggak ada wadahnya, cari wadah yang sebisa mungkin tuh menghasilkan pemain yang bagus gitu loh. Gue yakin liga wanita di kampus-kampus tuh juga bagus daripada lu ngambil yang entah berantah, nggak tahu asal dari mana ya kan? Mendingan ambil dari liga mahasiswa, itu udah lebih bagus, lebih muda, lebih fresh, dan gue rasa kalau misalkan dipoles jadi lebih bagus gitu loh. Jadi sebisa mungkin entah wadahnya itu berupa liga atau turnamen, it's okay. Yang penting ada dulu, dan andaikan pun emang ada dan sudah berjalan, jangan mengharap bagus dulu. Kadang orang sukanya instan, kalau misalkan udah ada langsung mengharap yang bagus gitu. Karena gue pikir
dengan adanya jalan dulu ini liga, seenggaknya bisa cari bibit-bibit gitu loh. Karena waktu gua ngikutin Persipura itu pemain wanitanya bagus banget coy. Gila, fisiknya kuat. Itu kalau misalkan waktu nggak ada insiden mungkin Persipura yang juara itu. Tapi sayangnya Persib yang juara. Terus juga selamat ya untuk Persib Bandung udah lolos ke kualifikasi Piala AFC Champions League tuh. Tapi agak ironis ya, ternyata tepuk tangan ya. Karena standar kita sebenarnya lebih dari itu sebenarnya. Cuman karena kita udah nggak pernah dapat koefisien di Liga Champion, jadi kita berada dari kualifikasi dulu. Sebenarnya itu menyedihkan gitu loh. Persib yang kemarin bisa menang secara permainan bagus, tapi bagusnya cuma buat lawan Manila Tiger. Untuk standar nanti di AFC Champions League tuh menurut gua itu ya wassalam. Gue kemarin tuh sengaja nyempetin waktu karena gue sebenarnya sibuk tuh kemarin tuh. Cuma gue sempetin waktu buat nonton Persib. Serius gak? Serius gak? Karena yang gue sering lihat kalau pemain klub Liga 1 itu kalau misalkan masuk ke AFC Champions League itu kemungkinan rotasi itu dia. Jadi gue pengen lihat nih ini serius gak? Tapi gue lihat pemain kemarin tuh full team sih. Cuman yang sangat gue sayangkan adalah pemain depannya tumpul. Gue gak tahu sama William ya kalau gak salah ya. Ya nggak sih? Itu menurut gue tumpul. Gue nggak tahu deh ke pemain Persib menurut kalian tumpul juga nggak? Menurut gue itu tumpul. Dengan ternyata Persib gabung sama di pot satunya gue lihat ada Gamba Osaka, ada klub Korea juga, dan ternyata ada Al Nassr juga ya. Al Nassr ternyata kecemplung di Champions League tuh. Kalau misalkan Persib bisa lolos terus, bisa ketemu Ronaldo nanti ya. Iya nggak sih? Ya paling itu aja sih, ya gue berharap Liga 1 ya terutama Liga 1 bisa minimal untuk kuota pemain mudanya diharapkan bukan cuma sekedar pemenuhan kuota tapi benar-benar kualitas gitu loh. Ini terakhir. Mungkin di grup gue sempat ada yang lihat di grup ada yang membanding-bandingin kalau nggak salah Pak Ismail kalau nggak salah. Perbandingan generasi yang terakhir ini gagal di final sama yang dulu gitu loh. Menurut gue ada faktornya sih kenapa itu bisa terjadi. Mungkin coba kalau kita banding-bandingkan dulu ya. Kalau di skuad yang terakhir ini menurut kalian yang starting line up di klub masing-masing siapa aja? Bisa kalian sebutin nggak? U23 yang terakhir. Yang starting, benar-benar starting. Kadek Arel, Arkan. Sedikit nggak sih? Donitri. Siapa lagi? Hoki. Hoki starting ya. Buat kalian itu starting atau cuma buat menuin kuota doang kalau hoki itu? Ya paling itu sih, karena gue melihat dari yang dulu-dulu ya, kayak contoh kita bandingkan kayak dulu ada Rezaldi Hehanusa, ada Septian David Maulana, ada yang namanya Ricky Fajrin. Itu terbukti U23 tapi mempunyai kualitas dan menjadi pemain tetap bukan cuma ngisi kuota di U23 Liga 1. Jadi gue harapkan bukan sekedar pemain asingnya doang yang ditambahkan gitu. Oke, gue ngerti lah pemain asing mungkin buat di Liga Champion Asia, tapi faktanya gue nggak tahu ya pemain asing yang tadi Persib main itu kayaknya nggak meyakinkan menurut gue gitu. Ya, jadi sekian itu aja dari gue. Terima kasih, selamat malam. Anjay, keren juga ya, dibuka dengan khotbah, gokil. Keren, berawal dari ulang tahun Rizal lo bisa jadi khotbah. Kalau gitu gue juga punya buat lo. Di sebuah sepak bola yang jadi juara bukan tentang siapa yang paling lama berada di puncak klasemen, tapi siapa yang berada di posisi terbaik di waktu yang tepat, anjay. Jadi semoga buat kalian berdua, lupakan masa lalu kalian, siapa tahu kalian adalah suatu juara di waktu yang tepat. Yoi. Oke, terima kasih semuanya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kali ini gue akan memberi kesempatan kepada teman kita yang sudah sibuk di sosmed sekarang, asik. Jadi memberikan ini baru kita di bagian sosmed, konten-konten terbaru di sosmed, udah jadi konten kreator nih. Nanti katanya kalau udah sukses lo mau keluar dari KPI bikin ini sendiri. Enggak. Ya, tepuk tangan buat Billy.
Selamat malam. Wah, rame ternyata ya. Gak ada. Lagi-lagi ngomongin MU ya. Enggak. Judulnya menarik sih, tim IPL Royal belanja. Tapi ini sebenarnya cuma berlaku di tim Big Six doang. Ini ada teman-teman kita yang lebih paham nih, nanti mungkin bisa ikut bantu jawab juga gitu ya. Karena terbukti tim-tim Big Six ya, itu belanjanya emang banyak. Tapi untuk tim-tim menengah ke bawah, nggak ada satupun yang belanja. Paling cuma 1-2. Forest, Brentford, Bournemouth, Brighton nggak ada sama sekali. Mungkin West Ham, nggak ada semua. Jadi menurut gue nggak tahu nih apa yang terjadi gitu sama tim-tim ini gitu. Bukan nggak ada duit. Kalau kita ngaca dari musim lalu sih kemungkinan besar itu adalah salah satunya karena adanya PFR apa PSR? Lupa. PSR itu jadi klub hanya boleh rugi atau ngeluarin dulu 105 juta selama 3 musim gitu ya. Jadi dan sebenarnya ini juga menurut gue salah satu ngaruhnya adalah dari Liga Arab juga gitu. Semusim 2 musim yang lalu pemain-pemain macam Ruben Neves dari Wolves itu bisa laku. Nah sekarang nih Arab lagi diam-diam nih, nggak tahu ada apa gitu. Apakah mungkin gara-gara belum tentu masuk Piala Dunia? Nah kan nggak tahu nih, makanya kayak adem-adem aja gitu. Jadi kalau dibilang apakah IPL musim ini akan seru atau enggak? Ini ada 2 sisi sih menurut gue. Pertama akan lebih seru karena banyak tim-tim mid ini pemainnya nggak ganti gitu. Jadi otomatis secara permainan itu juga nggak akan banyak berubah gitu. Tapi di sisi lain juga apakah apa namanya? Di sisi lain juga dengan nggak adanya pemain baru yang masuk itu mainnya akan gitu-gitu terus nggak? Apa ada perubahan atau gimana gitu? Jadi apakah akan lebih mudah ditebak gitu jadinya? Apalagi kayak kalau kita lihat pemain-pemain baru macam Joao Pedro di Chelsea, macam Ekitike di Liverpool itu nyebutnya apa kemarin Zal? Deep lying forward. Nah itu. Jojo deep lying forward itu menurut gue gila sih. Terus karena ngomongin MU ya, satu-satunya yang gue bisa prediksi tentang MU adalah gue yakin banget di musim ini akan ada skor 4-3 untuk MU, di mana Sesko, Bruno, Kunya bisa nyetak gol, tapi Onana kebobolan 4. Itu cuma satu hal yang gue bisa prediksi tentang MU musim ini ya. Benar sih MU ngeluarin banyak pemain, tapi kalau ngeluarin duit buat beli banyak pemain, tapi kalau lagi-lagi gue bilang tengahnya nggak punya, belakangnya nggak ada, jadi ya apalagi perlu Onana. Semalam cepat ada rumor juga katanya Donnarumma akan ke United, jadi tapi ternyata lebih milih City katanya, ya lebih jelas lah gitu ya. Kalau dia mau nyari duit, dia mau aman, dia pasti ke United. Tapi kalau dia mau juara, dia pasti ke City. Walaupun gue nggak yakin City akan juara juga sih musim ini. Apalagi nih bahasnya Real Madrid. Udahlah nih Barcelona yang bakal juara gitu. Gue tadi juga ini bahas tentang Akbar tadi dikit ya, ngomongin Rashford gitu ya. Menurut gue Rashford akan bagus di Barca. Kenapa? Karena dia pasti akan ngincer buat Piala Dunia tahun depan. Apalagi ditambah sayap kirinya Inggris tuh nggak ada yang benar-benar bisa main di situ gitu. Iya, jadi bisa ganti-ganti yang memilih Gordon, Foden bisa ditaruh di situ. Ntar musim ini nggak tahu siapa lagi nih yang akan naik gitu. Sterling udah lewat gitu kan. Grealish menarik tuh dari Everton juga. Walaupun pelatihnya tetap David Moyes ya. Kemarin marah-marah katanya striker baru tapi nggak bisa main bola, gimana sih? Dia yang beli gitu. Ini kayak sebenarnya menarik juga.
Newcastle ya. Tim banyak duit tapi nggak bisa belanja nih agak menyedihkan sih menurut gue. Apalagi ditambah Isak yang ngambek gitu ya. Jadi kalaupun Isak ngambek kayaknya dia juga buat Piala Dunia nggak ngaruh gitu tahun depan. Karena mungkin akan tetap main juga di Swedia. Saingannya kan Gyökeres doang kalau nggak salah kan. Jadi mungkin nggak akan ngaruh juga. Jadi ya menurut gue IPL akan menarik di Big Six. Nah di midnya nih nggak tahu nih apakah bisa semenarik itu dengan tidak adanya tambahan-tambahan pemain baru gitu. Tapi bisa jadi juga lebih menarik karena ya pemainnya nggak ada yang berubah. Jadi kita lihat aja. Ya kalau prediksi top 4 ya udahlah itu juga timnya kan. Buat MU prediksi MU Ki berapa Ki? Prediksi gue buat MU peringkat 15 sudah bagus lah. Thank you Mas Admin. Luar biasa. Apa tadi gue mau ngebahas apa lupa. Oh iya, kenapa Rashford selain ini selain dia mau ngincer Piala Dunia, kenapa dia mainnya bagus? Baru dapat kerja, Pak. Lagi semangat-semangatnya, ntar kita nggak tahu kan tengah-tengah ketika rutinitas udah jadi biasa-biasa aja gitu kayaknya. Anjir kagak seruan Premier League gitu. Baru tuh ntar dia kelihatan. Kita tunggu ya ntar Rashford ya. Oke teman-teman, kita lanjut selanjutnya. Ini teman kita juga, dia itu adalah teman TK-nya Hansi Flick ya. Teman TK-nya Hansi Flick. Boleh tepuk tangan buat Pak Ismail. Tadi saya kira ini Yakob Sayuri sama Yanca Sayuri ini. Iya. Makanya tadi saya nanya Billy kan. Kok dua gitu kan. Sama kan? Iya kan? Kira tadi ini pakai jersey home Malut, ini yang gue-nya gitu. Yakob Sayuri sama Yanca kan. Oke, nambahin tadi yang Timothy ya. Milan terakhir kali layak dibahas di bursa transfer itu 22 tahun yang lalu kali ya. Pas beli kakak gitu ya. Apa? Udah lahir tapi ya? Belum? Oh udah ya. Jadi setelah itu udah nggak layak dibahas lah Milan ya. Saya fans Milan juga tapi oke. Pertama saya ngasih pujian dulu lah buat Chelsea ya. Jadi 3 tahun lalu nggak kebayang ya Chelsea ternyata cepat ya bounce back-nya gitu ya. Dulu kan setelah Abramovich dipaksa melepas kepemilikannya kan masa depan Chelsea ini kan seperti kayak suram gitu ya. Ibaratnya baru lulus nyari kerja susah gitu ya. Rekening diblokir gitu ya. Jadi 3 tahun lalu kan kayak gak ada harapan gitu kan. Saya fans Chelsea kayaknya udah hopeless gitu ya. Siapa Todd Boehly gitu. Tapi ternyata setelah 3 tahun bisa bounce back ya. Saya kira kita semua sepakat ya Chelsea layak dianggap salah satu kandidat lah untuk juara IPL. Ya top 4 lah. Ya, jadi ini harus dicontoh MU ini. Ini MU kelamaan nih. Kelamaan terburuknya ini kan. Jadi mau sampai kapan itu. Bisa dicontoh lah caranya Chelsea ini. Dia bisa jualan Madueke 50 juta ya. Pemain kayak gitu 50 juta. Ini penipuan ini. Aduh. Iya. Gimana ceritanya pemain kayak gitu 50 juta gitu. Tapi jago. Hebat nih Chelsea ini. Ini perlu dicontoh nih. Terus Madrid kalau bukan adem ayam ya, kayak hilang fokus sih kalau saya lihat ya. Dia nggak, prioritasnya kan sebenarnya sudah kelihatan ya di tengah ya. Kenapa dia nggak beli gelandang yang mendekati kualitasnya Toni Kroos, Luka Modric gitu. Sampai sekarang saya ini mau masang siapa di tengah gitu. Kamavinga sama Tchouaméni ini udah 3 musim ya, saya kira udah kelihatan lah kualitasnya. Ini kayak kalau dulu pemain Prancis itu kayak siapa ya?
Oliver Dacourt gitu lah. Rio Mafuba. Levelnya level itulah. Jadi udah 3 musim dikasih kesempatan ya, berarti levelnya cuma segitu doang ya. Terus mau pasang siapa lagi gitu. Valverde itu bukan, kalau saya lihat ya, itu kalau istilah Itali itu dia itu lebih cocok apa istilahnya? Mezzala itu setengah winger gitu ya. Jadi kalau di 3 itu dia yang di sisi nggak benar-benar winger tapi juga nggak di tengah gitu. Kalau istilahnya Mezzala ya. Terus mau siapa lagi? Bellingham juga kan terlalu, kalau menurut saya nggak bisa di tengah, dia kan lebih ke depan ya. Arda Güler juga di posisi itu gitu. Jadi di tengahnya mau masang siapa gitu? Apa Xabi Alonso mau comeback gitu? Mau main lagi gitu? Ini nggak ada yang bisa main, gua aja lah mainnya gitu. Iya. Jadi nggak, prioritasnya kan sebenarnya harusnya di situ gitu. 2 tahun ini kan kelihatan memang nggak ada penerusnya Toni Kroos sama Luka Modric gitu. Jadi ya salah prioritas ya kalau harusnya yang dibeli itu, tapi malah bagus sih dia mencoba mengorbitkan siapa, Gonzalo Garcia ya. Jadi seperti Raul dulu ya, 30 tahun yang lalu ya. Raul, Guti gitu-gitu ya. Guti. Ini masih relate nggak sih ngomong Raul Guti masih? Iya. Masih ya. Kita udah nggak tahu gitu. Raul, Guti, siapa lagi ya zaman-zaman itulah. Terus apa lagi nih? Bahas apa? Udah sih. Mau apa lagi? MU ya kayak gitu. Liverpool. Saya kok nggak terlalu yakin ya jalannya Liverpool akan semulus tahun kemarin ya. Kayaknya ada kecenderungan mungkin dia akan ngejar di Liga Champions ya. Iya, kayaknya ya. Mungkin prioritasnya nanti akan kebagi ya. Kalau misalnya nanti di Liga Champions udah lolos ke katakanlah perempat final gitu, mungkin fokusnya di situ mungkin ya. Kalau saya lihat ya. Jadi ini masih terbuka ini dari 4 tim ini, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea. Kalau MU ya udah peringkat zona-zona ini Piala Intertoto ya. Tahu ya? Tahu ya? Piala Intertoto tahu ya? Tahu ya? Oh, ya itulah ya peringkat 9 gitulah. Zona-zona Intertoto gitu. Spurs ya kira-kira segitu juga lah. Ini Spurs juga nggak jelas juga ini. Spurs, Newcastle ini kenapa sih nggak beli ini kenapa sih? Iya, uangnya kenapa ini? Iya, jadi aneh lah. Maksudnya uang sebanyak itu, duitnya kan nggak berseri, tapi pembeliannya nggak kelihatan kayak tim kaya gitu ya. Terlalu low profile ya Newcastle ini. Iya, terlalu ini dia menyembunyikan ini. Mungkin takut dikejar pajak juga mungkin. Udah itu aja lah, makin ngelantur saya. Thank you Pak Ismail. Tuh, apa kata gua temen TK-nya Hansi Flick. Ada istilah-istilah salah, Intertoto. Iya. Ada aja lagi ya Madrid, Xabi Alonso turun udah kayak kampus sparring ya, alumninya kesel gitu. Gua udah turun gitu. Kayak gitu ya, alumni harus turun lagi. Oke teman-teman, ini selanjutnya teman gua kemarin gua ketemu dia di acara Liverpool. Yoi, dia yang bukain jalan Xabi Alonso salah kan gue, Lucas Leiva, udahlah salah lagi jadi gagal. Yang boleh tepuk tangan buat Yuno. Yoi. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bareng gue Yuno bukan Yono. Terima kasih. Oke, gue ingin bahas malam ini tentang tema malam ini tim IPL Royal belanja tapi Madrid kok adem ayem aja ya. Oke, gue pengen bahas ini. Oke, gue pengen bahas tim IPL dulu ya, dari Big Six-nya dulu ya. Ini memancing perhatian gue banget, sungguh
Bener, gue terlena sama apa inian belanjanya tim IPL musim ini. Bener-bener seru banget. Ini ngejamin tim English Premier League bakal seru banget musim depan. Setuju nggak? Kalau orang nanya jawab. Oke. Ya, musim ini Liverpool belanja udah 1, 2, 4 kalau nggak salah ya. Dan here we go 2 nih. Dua-duanya defender CB. Central back. Gue mancing aja. Iya. Gue ada namanya Leoni dan McGahey, oke? Bener nggak? Bener kan? Iya. Leoni dulunya apa? Leoni? Bukan. Trio Wek. Betul. Nggak usah nyanyiin. Gue masih muda. Oke, ini gue lihat banget waktu itu gue lihat highlight-nya, gue terpancing ya. Tunggu, rambut gue berantakan. Gue lihat highlight-nya itu benar-benar ini Leoni ini defender tinggi banget 195 cm, gokil. Dan permainannya lugas banget. Dan dia kalau menurut gue ya, kalau gue kan dulu juga pemain bola ya, cuma kalau gue kan striker, dia tuh bisa baca reading the game atau membaca permainan, ya kan? Itu gue artiin. Ntar kan di YouTube ada subtitlenya di sini. Oke. Itu keren banget, lugas banget. Leoni juga dipuji sama Aurelio Sacchi, legendanya Itali. Dia dulu posisinya juga defender kalau nggak salah ya, Sacchi ya. Setahu gue ya dulu waktu gue main PS dulu ya. Apa? Oh, nggak pernah jadi main bola dia ini. Oh, dia legenda Itali. Pokoknya gue tahu dia dulu legendanya Itali aja itu ya. Dia ini banget, dia memuji setinggi langit Leoni ini. Dan tadi gue sore jam 4 lewat 33 menit 24 detik ya. Itu Leoni lagi OTW ke Merseyside untuk medical check up. Tes ini apa namanya? Ronsen. Bener ya. Iya kan? Iya, Ronsen. Kan siapa tahu dia punya ginjal kan nggak ada yang tahu. Nah, gue yakin banget dia ada personal term. Tahu nggak artinya? Personal term tuh kayak inian kesepakatan pribadi antara klub dan pemain udah oke. Leoni, McGahey pun yang kemarin habis menang lawan Liverpool langsung terpana loh sama kehebatan Liverpool. Gue nggak tahu kenapa. Ini banget. Iya, gue lihat ini pokoknya ini memang Liverpool butuh banget CB. Emang Liverpool strikernya gokil, gue akuin gila. Ini salah satunya ini nih inceran Liverpool nih. Nih. Ini yang Newcastle, tangan gue nggak bisa gerak, kan satu masuk kantong, satu megang mic. Ini yang pokoknya yang ganteng deh, pokoknya yang ganteng. Itu dia bakalan dia aja udah ngambek ya sama timnya ya, dia katanya nggak mau main lagi dengan Newcastle United. Walaupun dia tetap di klub itu, dia tetap nggak mau main. Karena kenapa? Dia udah nggak nyaman di kota Newcastle juga. Dia tuh 2 kali dirampok, kalau kalian nggak tahu ya. Iya beneran, sumpah. 2 kali dirampok, 1 mobil sportnya hilang. Dan duitnya 15 miliar hilang. Iya beneran. Gue baca fakta. Iya. Enggak, ternyata di Inggris tuh ada kejahatan juga sama kayak di Indonesia. Itu memancing gue banget. Iya. Itu daging banget kan. Ada isinya kan, gue ngasih tahu, enggak percuma. Oke. Ini Newcastle. Dan lalu setelah Liverpool ini ada kayak Chelsea, Arsenal, ada Manchester United. Ini pokoknya striker-striker mereka Big Six-nya IPL ini benar-benar gue tunggu banget. Big Six ya begini. maaf salah. Big Six-nya IPL tuh benar-benar gue tunggu banget antara Hugo Ekitike, siapa lagi? Joao Pedro, Gyökeres, Sesko dan
Erling Haaland. Itu gue tunggu banget. Ini bakalan ngejanjiin IPL bakal seru banget musim depan. Oke. Dan kenapa Liverpool disorot banget? Terlalu disorot karena pembeliannya dengan harganya. Itu karena Liverpool jarang dengan membeli harga dengan pemain semahal itu. Ya kan? Dan kenapa Madrid disorot dibilang adem ayem aja? Karena Madrid biasanya belanja dengan harga yang cukup tinggi. Nah sekarang mereka hanya dapat gratisan, ya kan? Itu yang bikin Madrid jadi disorot sama seluruh dunia. Bukan di Eropa aja ya, dunia tuh Afrika, Asia, semua itu. Di seluruh dunia ada sepak bola. Iya, di segitiga Bermuda aja ada. Dulu sempat gue waktu itu pernah training camp di sana. Lempar lembing, anjay. Oke. Kalau untuk di Liga Italia atau Serie A nggak memancing gue banget sih. Gue nggak terpana sih sama dia sih. Apa sih? Inter nggak jauh dari Ademola Lookman, ya kan? Ya man dibacanya apa? Iya, Lookman. Ya Lukman. Lalu Juventus katanya mau jual Vlahovic, cuman nggak bisa, ya kan? Nggak punya direktur olahraganya ke Liverpool, Yus. Apa tuh direktur olahraga? Ya. Ini ya. Makanya kalau pernah gue PKL di Hotel Grand Hyatt. Itu gue diajarin cara direktur olahraga. Iya. Saya itu multi talent om sebetulnya om. Bang lagi ngelucu bang. Oke. Udah sih apa aja lagi yang ini. Pembahasan hari ini kan ini aja kan. Gue takut kalau keluar tema nanti gue dijat sama penonton yang ada di komen di YouTube. Kalau berani datang langsung ke sini. Oke, terima kasih. Gue bukan Yuno, bukan Yono. Udah, nggak apa-apa. Bawa pulang aja, aman. Masih banyak mic di Pasti Bisa Kopi. Thank you Yuno. Yoi. Kemarin gue ketemu Yuno lagi ngantri dia. Yuno lagi ngantri mau photoshoot di locker room Liverpool kemarin. Tapi keren sih Yuno sekarang isi materinya udah daging semua. Yoi. Daging burger. Canda no, jangan live group no, canda ya. Oke teman-teman kita lanjut nih. Tadi ini teman gue yang mau tampil habis ini tuh dia tadi udah dipertanyakan sama kita semua. Ini datang ya. Soalnya kita kira lu hilang Lex. Kayak Dava, udah hilang kata si Akbar, susah dihubungin. Takutnya berminggu-minggu berbahaya kan, Bar kata lu. Takutnya lu juga, tapi nggak tahu kenapa lu selamat nih. Atau jangan-jangan lu yang gitu Dava. Oke, boleh tepuk tangan buat Felix. Ya, malam semua. Oke. Maaf. Ya, mungkin kan si Erik kan nggak ada hari ini. Mungkin gue menjawab, kok gue bisa lolos terus? Saya kan oligarki. Makanya oligarki selalu aman. Oke. Apa nih? Ada belanja ya? Aduh agak males juga nih bahas yang belanja-belanja. Tapi kalau MU dulu deh. Gua ngeliat musim ini tuh ya kebolongan MU yang dibuat dengan tidak adanya pemain depan dan belakang itu ya kita hanya akan melihat kalau dibilang tadi peringkatnya 15, kalau gua 18 mungkin. Kalau IPL ada playoff sih, mungkin nggak degradasi. Kalau Madrid ini, kalau kita kan dulu tahu ya, Madrid ini contoh tim yang selalu beli pemain bintang. Tapi sekarang ini kebanyakan beli pemain muda. Mungkin ini adalah tren Madrid yang dibuat untuk beternak pemain muda. Bukan beternak buzzer. Maaf, itu 2 minggu lagi, sorry, itu 2 minggu lagi.
Terus oke langsung preview aja deh biar cepet. Kita ke masing-masing liga ya. Kalau untuk Inggris, Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, ya paling papan tengah lah musim ini. Kalau Spurs, ya paling kalau nggak masuk zona liga ya paling ya juara-juara Piala Ciki lagi musim ini. Tapi ya kalau ngeliat kemarin main itu, yang tadi pagi maksudnya, Spurs main itu gue kayak mungkin itu yang dirasakan fans Spurs seperti fans timnas Indonesia kehilangan sosok Koreanya ya. Oh maaf itu 2 minggu lagi yang itu sorry itu. Oke, ke Serie A deh sekarang. Serie A, Napoli dengan segala skuadnya yang ada De Bruyne sama Lukaku dengan selebrasi khasnya. Gimana? Oh bunyi tuh. Terus peringkat 2 Inter, Juve, syukur-syukur Juve lah peringkat 3. Milan, ya mungkin Milan Europa League lah musim depan. Musim ini dapat. Sama udah sih. Belum masih jauh. Oh ya yang menarik musim ini jangan lihat klub besarnya kalau untuk Serie A musim ini. Pas bulan ini akhir bulan ini ada Sassuolo lawan Cremonese. Itu wajib itu tontonan. Kalau rating mungkin udah ngalahin sinetron mungkin kalau ditonton. Sayang sih nggak disiarin di TV nasional. Terus La Liga, oke gue kasih angin Barcelona juara lah lagi. Karena Madrid ya kita tahu siapa yang mau diharapin gelandangnya Mas Tantono kan masih muda. Terus bawahnya mungkin ya Madrid, terus ATM, Bilbao, udah begitu aja sih paling. Terus ke Jerman, nah ini Jerman nih. Saya bukan yang itu, maaf. Kalau Jerman tuh udah pasti Munchen lah, tapi yang di bawah mungkin Dortmund, Leverkusen, Gladbach. Karena Kevin Dix. Kan udah diiklanin kemarin. Saksikan saya di RCTI. Tapi gue minta ya tolong musim ini Bung Hadi sama Rizal play by play ini Gladbach. Sama Bung Hadi. Tuh. Lika nggak usah lah, nggak penting banget. Dah terus oh ya nasib klub kita yang main di kompetisi Asia. Kalau Persib, kalau ngeliat potnya semoga nggak ketemu Bangkok United deh. Kan ya musim lalu udah dipermalukan Asnawi, sekarang masa mau dipermalukan Arhan sih. Terus ASL Elite, selamat ya Sandy Walsh akhirnya bergabung ke Buriram. Paling nggak kita ada perwakilan Indonesianya musim depan. Kebayang nggak kalau Buriram versus Al Hilal? Wih, gila Sandy Walsh ketemu Nunes lagi dalam bentuk kompetitif tuh. Play by play ya nanti ya kayak gitu. Ya udah itu aja, terima kasih. Thank you Felix. Anda nyinggung-nyinggung klub lokal nggak diserang buzzer pemerintah, diserang warga Jawa Barat Anda. nyegol. Iya sama tetangga Anda berarti ntar. Oke teman-teman, dari tadi kita bahas sudah IPL terus sampai kita lupa ada teman kita Serie A kan. Yoi. Coba kita dengar ya gimana kira-kira dari Inter nih di musim yang akan datang. Tapi kayaknya dia kayak sama aja nih kayaknya sih tiap minggu ya, soalnya udah bahas Inter gitu-gitu aja kayaknya. Iya kan, Lukman lagi. Oke, boleh tepuk tangan buat Abel. Ya, selamat malam semuanya. Aduh, IPL koya belanja. Bahas klub saya, nggak beli siapa-siapa. Oke. Jadi gini, kalau terkait tim IPL koya belanja ya jelas. Gua lagi-lagi akan menyoroti klubnya yang si Bang Rizal yang baru aja ulang tahun, selamat ulang tahun by the way. Liverpool, ya seperti biasa mereka paling disorot seperti kata Yono tadi karena pembeliannya banyak.
Dari mulai Frimpong, Kerkez, Florian Wirtz, dan termasuk Georgi Mamardashvili yang baru gabung, dan terbaru sekarang mau udah deal sama Mark Gehi katanya. Sama ya ini drama Isak yang belum selesai-selesai, sementara Isak yang benar Isak karena nggak bisa pindah. Itu dia. Tapi gini, sebenarnya kalau dibilang para belanja tim IPL, tadi Bang Rizal sempat mention bahwa kenapa tim IPL tuh banyak banget belanjanya selain karena banyak duitnya jelas, liganya seksi, tapi seksinya buat siapa? Buat Big Six doang. Karena melihat Big Six pesonanya boleh nih gitu ya, termasuk event yang sekarang ada yang nggak main di Eropa, MU pun ternyata masih seksi untuk seorang Mateus Cunha, Brian Mbeumo, sampai Benjamin Šeško sekalipun gitu ya. Jadi wajar sih kalau menurut gua. Bahkan yang terbaru lagi-lagi Liverpool baru aja datengin seorang pemain muda Italia potensial bernama Giovanni Leoni. Usia 18 tahun, tinggi 195 cm. Tapi entah kenapa memori yang gua ingat tentang Leoni adalah ketika dia ngetarik bajunya Lukaku waktu Napoli waktu itu. Tapi seriously ini bagus, pembelian yang bagus, tapi satu hal buat Liverpool mendapatkan Leoni, apa Anda tidak kapok dengan pemain Itali? Mario Balotelli masih ingat? Federico Chiesa? Nah, semoga Leoni bukan pembelian yang buruk ya. Bukan Italiano yang buruk ya. Oh ya, yang lebih jadul lagi deh, Alberto Aquilani. Nah, itu. Itu dia ya. Oke, sekarang baru ke Itali. Gua kalau ngelihat bursa transfer Serie A tuh, gua akan melihat Napoli beli Noah Lang, Sam Bekema, yang terbaru sama datangin Kevin De Bruyne. Bahkan minjem Lorenzo Luca sampai kipernya Torino Vanja Milinkovic-Savic. Bahkan tetangga saya AC Milan yang gitu-gitu nggak main di Eropa masih bisa datangin Luka Modric walaupun udah tua. Pervis Estupiñán, Samuel Ricci, dan terbaru nih back incernya Inter juga Conny De Winter baru deal. Inter dapat siapa? Nggak ada. Baru ya Encion Boni, striker masih muda, 22 tahun. Oke lah, dia udah cukup matang untuk usia dia, pemain striker yang bisa dribble. Itu terbukti kemarin pas gue lihat uji coba lawan Monaco, dia yang bisa dibilang sedikit mengubah permainan setelah comeback dari 1-0 ke 2-1. Kemarin lawan Monza pun dia dicoba jadi starter, cukup dinamis mainnya. Walaupun dia tetap butuh waktu ya karena dia masih muda, masih bisa berkembang lagi lah gitu. Cuman terkait drama Lukman ini menurut gua kayak yang udah-udah aja, mending lu move on deh ke tempat target lain deh. Daripada lu sosokan kayak ibu-ibu belanja di tempat oleh-oleh, mau sosokan pergi-pergi, pengen tawak sadis tapi tetap ujung-ujungnya nggak beli. Udahlah, mending move on ke tempat yang lain. Gitu. Oh iya, Rojali bener tuh. Sebenarnya gini, kalau menurut gua untuk Inter yang paling urgent itu adalah mendapatkan back. Kenapa? Karena saat ini back Inter itu ya si wonderkid tua itu Francesco Acerbi. Francesco Acerbi sudah umur 37, tahun depan sudah mau 38. Serta De Vrij yang juga menurut gua kemampuannya udah menurun jauh dari sejak dia pertama kali datang ke Inter. Jadi menurut gua posisi paling urgent yang mesti datengin Inter untuk saat ini itu adalah back. Permasalahannya adalah Inter itu adalah tipikal tim yang kalau mau beli pemain harus ada satu pemain dari posisi itu yang cabut dulu. Makanya kenapa Inter baru bisa dapat Encion Boni karena pemain-pemain deadwood-nya kayak Arnautovic sama Korea udah cabut gitu. Jadi memang agak susah sebenarnya untuk situasi Inter. Jadi ya mau gimana? Namanya juga tim miskin ya kan. Madrid adem ayem. Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold adem ayem kah? Alvaro Carreras, bahkan yang terbaru Franco Mastantuono. Tapi mungkin benar. Real Madrid mungkin sekarang memilih untuk lebih berhati-hati ya karena seperti tadi udah di-mention oleh Mas Togik, udah stabil, gini-gini udah stabil dan mereka kayak merasa tidak perlu hunting agresif gitu ya di bursa transfer. Jadi kayaknya Madrid emang lebih memilih pendekatan yang istilahnya lebih safe aja. Nggak mau yang terlalu jor-joran, nggak mau yang terlalu beli banyak juga. Gue akan bener-bener penasaran akhir dari drama transfernya Isak sih. Karena Isak ini kan kayaknya jadi komoditi panas banget ya di IPL. Liverpool sampai bela-belain ini banget, bahkan sampai jual Darwin Núñez ke Al Hilal ya kan. Ya itu udah lampu hijau sih, kode lah gitu. Walaupun mungkin kayaknya bakalan sampai deadline day kayaknya gitu. Nah karena saya orangnya FOMO, saya juga mau prediksi top 4 Premier League. Top 4 Premier League again tidak melihat posisi ya, saya akan sebut aja. Arsenal, City, Liverpool, Chelsea. Dah.
Itu ya. Kalau Serie A, ya Napoli, Inter, Atalanta, Juve. Gitu. Milan, ya Europa League lah, bisa. Mantap lah itu. Karena kan katanya AC Milan DNA Eropa kan bisa lah. Minimal bertahap dulu balik ke Europa League gitu kan. Daripada Inter Toto kan udah lewat tuh. Seperti kata Pak Ismail tadi. Apalagi ya? Ya paling sedikit terakhir dari gua untuk Inter, ini terutama untuk Interisti seluruh dunia ya. Kita hanya dilatih oleh seorang Christian Kifu ya teman-teman. Nggak usah berekspektasi yang gimana-gimana ya. Ya pengalaman melatihnya aja cuman sama Parma di senior. Dia pernahnya cuma melatih di tim Inter Primavera doang, kebanyakan. Jadi nggak usah ngarep tuh kayak kita bakal bikin keajaiban pas lawan Barcelona di semifinal tuh nggak akan kejadian lagi teman-teman. Nggak bakal. Bisa lolos perempat final aja udah alhamdulillah teman-teman. Untuk musim ini ya. Paling enggak buat Kifu udah sebuah prestasi kalau dia bisa dapat minimal salah satu dari 3 trofi domestiknya Inter. Either itu Super Copa, Copa atau Serie A gitu. Jadi tolong set ekspektasi Anda serendah mungkin, oke? Forza Inter, terima kasih. Forza Inter, luar biasa Abel. Thank you Abel buat perwakilan dari Serie A. Walaupun tiap minggu Lukman terus ya. Lukman terus. Oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi. Tadi teman gue ada datang di belakang, dia fans Barca juga melengkapi kita bertiga. Cuma dia nggak pernah pakai jersey dia, selalu pakai kaos band. Yoi. Boleh tepuk tangan buat Joshua. Selamat malam semuanya. Ini gak ada fans Arsenal ya? Ada. Oh, abang ya. Gimana perasaannya bang habis menang? Oh ya udah gitu. Ya maksud gue kalau tim kita habis menang itu biasanya nggak ada keresahan teman-teman. Kayak gue Barcelona kan, ya elah double winner cuy. Keresahannya apa nggak ada gitu. Jadi ya udah kayak nggak bisa ngeluh, nggak bisa ngedumel ya kan. Dan Arsenal lagi seneng karena Tottenham gagal juara Super Eropa. Udah biasa. Digagalin PSG ya mas ya. Karena PSG itu kan kayaknya Gunners ya. Ya dan Madrid adem ayem ya. Madrid adem ayem. Gue juga bingung sama Madrid ya. Ini duitnya udah habis apa gimana gitu. Klub kayak gini kan gak ada masalah financial fair play kan. Bisa maksudnya beli pemain, kenapa gak beli pemain gitu. Apa dia udah yakin banget sama TAA? Apa TAA yakin bisa menghentikan Lamine Yamal? Mengejar Raphinha? Rashford, nah betul tuh. Aduh tapi Rashford gue agak gak begitu percaya diri. Soalnya pas kemarin lawan Como, depan gawang gak masuk kan. Kayak Torres MU tahun 2011. Nah tapi uniknya kan pas Torres gagal, tahun depannya Chelsea juara kan. Tahun depan siapa tahu yang juara Liga Champion Tottenham tuh. Tottenham. Tadi saya juga agak concern sama omongan Mas Abel. Kalau Inter pesimis bisa ngalahin Barca lagi di musim depan. Bisa mas. Kalau Ronald Araujo dari starting line up. Bisa. Soalnya gini. Nah ini gue rada sedih juga nih. Inigo Martinez tiba-tiba pergi. Pas seminggu yang lalu habis KPI, gue duduk di situ. Si Togi ngasih tahu, nih pemain lu cabut lah. Iya cabut ya. Kata gue. Maksud gue kan gak ada rumor ya sebelumnya kan kalau pemain mau pergi kayak TAA dari Liverpool ke Madrid dia ada rumor kan mau ke Madrid segala macem. Ini mendadak aja tiba-tiba nih kenapa gitu kan. Dan menurut gue Barca yang rugi malah. Karena musim lalu itu adalah musim puncaknya si Inigo Martinez kan. Dia main 29 kali starting line up cuma diganti 26 atau 25. Itu menandakan kalau fisiknya tuh masih kuat buat diadu sama Araujo sama Eric Garcia dan ini jadi PR-nya Hansi Flick malah. Siapa nih penggantinya Inigo Martinez karena kayak Eric Garcia sendiri kan jarang menjadi CB. Dia dirotasi mulu, kadang DMF, kadang right back. Terus Araujo ya dia kan Genzi Jompo ya kan. Cedera mulu anjir kata gua. Tulangnya dari kayu apa gimana sih? Maksud gua cedera mulu. Cuman main berapa 12 kali. Christensen main 5 kali doang kata gua. Maksud gue umurnya tuh jauh lebih muda daripada Inigo Martinez tapi gampang cedera itu layak dipertanyakan sih teman-teman kondisi tubuhnya kayak. Jarang fitness kayaknya dia anjir. Iya, ngapain sih dia anjir. Terus Liga Inggris
Liga Inggris ini menarik ya karena strikernya bagus-bagus gitu kan, kayak MU ada Sesko, Chelsea Joe Pedro, Arsenal Gyökeres, Liverpool Ekitike. Jadi nggak heran kalau video.com masang harga 1.500.000 per bulan teman-teman. Mahal banget 1.500.000, mending beli Xiaomi Pak ya. Xiaomi. Kacau anjir. Yaudah link bajakan aja kita ya, Togik ya, link bajakan. Balik ke Liga Indonesia teman-teman. Nah ini. Liga Indonesia gue punya klub favorit ya, Persita Tangerang. Karena gue tinggal di Tangerang teman-teman. Anak Tangerang gue. Persita Tangerang dan kemarin debut pertama Persita Tangerang, bukan debut pertama, maksudnya pertandingan pertama Persita Tangerang di Liga 1 kalah sama Persija 0-4. 30 menit pertama gue Persita masih bisa ngimbangin Persija gitu dari sisi pertahanan kan. Cuman ya selainnya klub bola kalau misalnya digempur mulu kan capek juga ya nggak ada nyerangnya gitu. Dan Persita tuh kurang di lini tengah. Buat jemput bola terus distribusi bola ke depan itu kurang, makanya sering banget gue lihat kayak gol-gol Persija tuh bola direbut di tengah terus tiba-tiba peluang kayak Rizky Ridho gitu kan. Makanya Persita tuh butuh gelandang serang sama gelandang bertahan. Dan yang gue kaget itu statement dari Presiden Persita Pak Ahmed Zaki Iskandar Pak. Bapak bilang katanya targetnya 3 besar ya. Masuk akal teman-teman, kalau Persita tuh targetnya 3 besar, kalau sponsornya Danantara teman-teman. Maksud gue, lu gimana ngandelin Hoki Caraka buat juara 3 gitu, juara 2 ya kan? Gue tahu Hoki Caraka jago, tapi ditarkam teman-teman. Yaudah sekian aja dari gue Yosua, terima kasih. Thank you Yosua. Harusnya tapi kalau Persita Tangerang kalau lu ngelihat pertandingan lawan Kucing City harusnya udah kebayang sih musim ini bakal gimana sih. Lawan Kucing aja yang di Liga Malaysianya babak belur, kesusahan tuh kemarin Persita. Gue nonton soalnya. Tapi ya udah, gue menang ya berarti 4-0 Persija. Tapi Persija gue berharap sih, gue sebagai fansnya bisa konsisten sampai akhir musim. Karena Liga 1 tuh susah banget buat konsisten rata-rata tim. Akhirnya disalip sama tim-tim yang kebetulan nemu momen di detik-detik akhir tuh ya kan. Biasanya kalau paruh musim juaranya ini Madura. Madura kan selalu di atas kalau paruh musim kan. Yo ya kita lanjut nih, ada lagi satu teman gue MU, banyak banget MU di sini ya, heran gue. Menjamur banget fansnya di mana-mana. Tapi mereka-mereka inilah yang bikin bisa beli Sesko kan akhirnya. Iya kan sama Turul kemarin. Oke lah, langsung aja kita sambut dulu tepuk tangan buat Eki. Oke, selamat malam. Dan ya, pasang telinga kalian baik-baik. Arahkan pandangan kalian ke panggung ini. Karena gue mau bilang bahwa Manchester United akan menjadi juara Premier League musim ini. Catat. Ruben Amorim udah pernah bilang bahwa good days are coming. Fabrizio Romano juga sudah bilang don't underestimate Manchester United. Hampir semua orang di panggung ini di malam ini meng-underestimate Manchester United bahwa akan peringkat 15 hanya finish di papan tengah atau mungkin peringkat 14. Tapi malam ini gue mau bilang bahwa Manchester United akan juara Premier League di musim ini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena setiap game GTA rilis Manchester United selalu menjadi juara. GTA 1 rilis tahun 97, United juara di era itu dengan Eric Cantona dan juga Beckham dan juga Scholes Class of 92. Kemudian GTA 2 rilis tahun 98, itu United juara di tahun itu. GTA 3 juga rilis tahun 2001, United juga juara di tahun itu. Begitupun terjadi di GTA 4 tahun 2008 dan GTA 5 di tahun 2013. Dan sejak saat itu GTA belum rilis game lagi. Dan sejak saat itu juga gue bilang kepada lo kalau United belum jadi juara Premier League. Sampai akhirnya GTA 6 akan rilis di tanggal 26 Mei 2026. Matchday terakhir Premier League di tanggal 24 Mei 2026. Dan United akan memastikan gelar juara Premier League ke-21 di kandang Brighton. Catat itu teman-teman. Ruben Amorim said good days are coming, and now gue mau bilang kepada lo semua, this will be happening. Manchester United juara Premier League 2025-2026. Terima kasih, selamat malam.
Oke teman-teman semua, buat yang mau download GTA 6 bisa langsung cek ke Play Store, ada penjualannya. Iya, ada penjualan perdananya, pre-sale-nya mungkin lebih murah ya. Sama Football Manager 2026 udah mau rilis. Nah, itu cocok tuh di download tuh sama krunya MU biar belajar ya Football Manager. Nah ini Bang, tinggal 2 nih, tinggal Aldi sama Eski. Mau disuruh tampil atau langsung main aja nih? Tampil. Oke, tampil dulu. Siapa mau duluan? Wah gila, Eski udah mau ngebantai orang-orang kayaknya dia. Boleh tepuk tangan buat Eski. Lu nggak muji parfum gua hari ini. Oke, gua Eski dari Papan Tengah. Selamat malam semua. Tadi kita habis dengerin ceramah Jumat, sebuah hayalan ya. Tapi gua juga fans MU. Tapi gue sekarang Besiktas. Oke, kita mau bahas apa hari ini? Real Madrid. Oke, jangan lihat gue karena bintangnya ada di sini. Xabi Alonso. Menurut gue Real Madrid udah mengganti sosok Ancelotti yang emang udah harus diganti. Udah waktunya dia turun panggung. Dan sekarang adalah waktunya Xabi Alonso unjuk gigi atau memberi bukti. Ya, bukan di Liverpool aja. Karena apa? Karena Real Madrid itu sebenarnya adalah nomor 2 tim yang paling banyak belanja di La Liga. Jadi sebenarnya kalau adem ayem enggak juga, tadi udah dibilang juga sama teman-teman juga sebelumnya. Dinaisen, terus Mas Tuanto, terus siapa lagi? Agak Jawa ya namanya ya. Terus siapa? Alvaro Carreras sama satu lagi Trent Arnold. Untuk lini tengah tadi Pak Ismail ya udah ngebahas juga lini tengahnya. Sebenarnya kalau gue sih Trent Arnold itu bisa jadi opsi di lini tengah karena di Premier League juga masih dicoba di tengah ya. Terus kemudian hasilnya top chair dan di Inggris juga dia main di tengah. Jadi Arnold ini adalah opsi dan gue melihat kekuatannya Xabi Alonso ini bukan di lini tengahnya cara dia bermain, tapi dia ada di winger dari wingbacknya. Dan pembeliannya itu mantep banget karena kelemahan Real Madrid musim lalu adalah di posisi backnya. Posisinya kenapa sih? Ferland Mendy itu dibully sama fans-fansnya karena udah empet banget ngelihat cara mainnya. Progresif bola ke depannya kurang bagus. Makanya si Ancelotti itu masang Fran Garcia di sisi kiri, selalu masang Fran Garcia karena selain terlepas dari cederanya Ferland Mendy. Kemudian di sisi kanan ada lagi cederanya Carvajal, Vazquez juga yang bikin Barcelona menang gitu ya. Selain dari lini tengah juga emang bener, lini tengahnya masalah. Tapi problem utamanya Real Madrid musim lalu adalah badai cedera dan backnya itu sendiri. Backnya itu kemarin sempat pakai Tchouaméni loh lawan Barcelona ya. Itu gila, itu backnya tambal sulam semua. Tchouaméni, Lucas Vazquez. Terus ya udah, alhamdulillahnya Tchouaméni nggak handball ya waktu itu, rame ya. Ya udah, daripada bahas itu berlebihan nanti gue kena kasus. Karena ya gue dimarahin soalnya sama, gue bilang itu nggak handball sebenarnya. Terus habis itu gue ngelihat si Xabi Alonso juga apa namanya di pramusim ini juga bukan menunjukkan sepak bola yang jelek ya. Jadi ini dia juga manggilin beberapa pemain mudanya Madrid. Ini menarik buat dilihat. Dan kalau melihat pembelanjaannya Real Madrid musim lalu juga beli Mbappe gratis, beli Toni Rudiger gratis. Musim depan kayaknya Konate gratis nih. Cara mereka begitu tuh belanjanya, sekarang mengakalin polanya. Dan ngelihat skuadnya gila juga, udah cukup banget. Tadi udah dibahas juga. Kayak gitu sih. Jadi buat gua Madrid musim ini berbahaya. Dan pesaingnya Barcelona, gue penasaran Barcelona tanpa Yamal gimana nih. Dan sekarang Inigo nggak ada, tiba-tiba mendadak. Apakah karena untuk mengakali tadi yang udah dibahas sebelumnya itu? Masalah itu juga. Nah itu juga kan sebenarnya. Padahal mah buang aja Ter Stegen daripada drama-drama. Tapi ya itulah, Deco mungkin ada masalah atau gimana ya. Itulah mungkin kalau dari Madrid. Terus kalau dari MU tadi udah banyak yang ngebahas ya, Sesko ya gua rasa juga
Gue pengen lihat dia berapa banyak gol di MU. Tapi yang gue pengen bahas Arsenal sebenarnya. Arsenal musim ini harus juara. Arsenal harus juara musim ini. Setidaknya trofi lah buat Arteta. Biar dia aman. Tapi ya jangan Carabao Cup juga gitu. Kenapa gue bilang Arsenal harus juara musim ini? Satu, pembeliannya udah sempurna. Ya, dari depan ke belakang. Bahkan dia sekarang nawar Eze. Nah, gue ngeliat nih Arsenal nih, gue ngerasa kayak Havertz juga bisa jadi kunci dia musim depan. Musim ini, sorry. Jadi kemungkinan di lawan tim-tim besar itu Havertz masangnya. Gyökeres itu justru ngisi posisinya Martinelli, mainnya agak ngelebar. Tapi kita nunggu nih, gua nunggu nih keajaiban apa yang bakal Arteta lakukan. Apakah Gyökeres akan dipasang ketika ngelawan tim-tim kecil atau milih Havertz ketika lawan tim-tim besar atau sebaliknya? Itu yang bikin Arsenal jadi lebih berwarna. Nah, kalau yang lainnya sih kalau Inter Napoli paling ya gue mau bahas sedikit kali ya, sedikit aja. Napoli ini kalau Italia ini lucunya tim yang siap dari musim lalu jadi juaranya. Napoli itu ngebuang kipernya siapa tuh? David Ospina musim mainin Alex Meret sebelum habis selesai. Spalletti ngomong, gue punya cara baru buat mainin penampilan Napoli. Itu udah dimulai di Giornata 36, 37 sebelum akhir tuh udah mainin. Musim berikutnya juara. Siap. AC Milan juga begitu. Pioli juara. Salah satu kuncinya adalah Ibrahimovic waktu itu datang. Jadi makanya musim ini yang gue lihat siapa lagi? Napoli. Beli paling banyak, paling siap. Conte dipertahanin. Conte bilang gue bakal cabut kalau lu nggak bisa ngasih gue duit. Dan sekarang pembelajaran paling mewah Napoli. Lu jangan lihat Roma deh, kesian kalau Roma. Mancini lagi. Apalagi Milan tadi ya. Aduh, Milan juga. Tapi jual pemainnya bagus-bagus sih Om. Jual pemainnya udah bagus. Cara dia jual pemain sih oke lah ya. Tapi gue juga suka Milan sih dulu karena ada Shevchenko. Nah, ya itu dia deh. Paling dari gue yaitu Napoli. Kita lihat, gue ngerasa Napoli juara. Tadi tenang aja kalau Inter ada Cifu di belakang. Tenang aja ada Cifu. Oke, dari gue itu aja. Thank you. Thank you Bang Eski. Gue udah berkali-kali Bang, gue udah bilang Roma tuh nggak ngincer juara, emang mau jualan doang. Ya nyetok jual. Juara mah urusan nanti, yang penting bertahan aja di Serie A gitu kan. Ya sama nanti jangan lupa teman-teman, musim depan ada JZ di Barca Ijo. Yoi. Di Barca Ijo. Oke, yang terakhir nih, ada coach kita. Yoi, ada coach. Udah pakai jaketnya gue kenal nih. Jaketnya gue kenal nih kayaknya. Yang ke hotel timnas di Australia kayaknya. Boleh tepuk tangan buat Coach Aldi. Hai, selamat malam semua. Kurang malam ya? Saya hari ini nggak pakai baju klub, tadinya mau pakai baju klub, cuman takutnya nanti jadi berantem kita di sini kalau pakai baju klub. Makanya pakai baju timnas, terus pakai jaketnya juga gitu kan. Tadi kalau ada yang pertanyaan, nih jaketnya dari mana? Nih jaketnya Belanda Euro 2010. Gitu, gue dapetnya gratis. Dari KNVB ya? Adalah, pasti sana. Adem ayam, 165 juta euro adem ayam. Ya kan? Nggak adem lah itu. Kalau kita bisa buat apa itu 165 juta euro? Beli cilok berapa banyak tuh? Gue nggak berani bro, takut dicekal ntar. Di cancel ntar gue. 165 juta euro ya, tapi masih banyak bolong-bolongnya sih menurut gue ya. Soalnya di belakang pada tua. Iya kan? Di belakang pada tua. Alaba yang katanya mau dilepas, nggak tahu deh katanya mau dilepas kemana. Terus back kanannya, instead of nyari back kanan yang emang bener bisa defensif, dia beli Trent. Which is okay karena dia bisa nyerang, tapi kalau nanti diserang balik gimana? Kalau kena gegen pressing tim yang high press gitu gimana? Macam-macam lah masalahnya. Terus kayak tadi yang si Reski bilang ada orang Jawa masuk, si Frankie Tuono itu. Soalnya nanti kalau dia tua dia bilangnya Om Tan Tuono nanti. 18 tahun di River Plate jago banget sih dia memang.
Cuman nggak tahu ya bisa nggak dia menerjemahkan itu ke La Liga nanti. Mengingat dia usia masih 18 tahun. Gue tadi ngelihat sekilas rosternya Madrid. Gue lihat oh ya Xabi bisa kerja lah sama ini gitu. Nggak perlu cari pemain terlalu banyak gitu. Gue ngeliatnya kalau dia mau main pakai 4-1-2-1-2 bisa, dia mau lebih vertikal ke atas kayak waktu di Leverkusen juga bisa. Bagus. Mungkin nggak juara, maaf untuk yang fan Madrid, mungkin nggak juara karena tergantung dari belakangnya masih bisa dia tambal apa nggak. Kalau begitu cedera 2 atau 3 abis tuh nggak ada covernya di belakang. Prediksi La Liga ya 2 itulah. Nggak mungkin tiba-tiba Atletico juara kecuali Simeone main lagi gitu. IPL Royal belanja, ya Big Six-nya doang. Tadi barusan sekitar setengah jam yang lalu Newcastle agree sama Aston Villa untuk Jacob Ramsey. Ya. Berapa? 40 juta? 44 juta. Boleh kali ya duitnya dikasih sini sedikit gitu. Tapi ya yang papan tengahnya nggak ada aktivitas. Menarik sih, nggak ada aktivitas, jarang-jarang gitu kan. Nggak ada yang mau beli Rizky Ridho tuh, kesian di Persija. Oh iya ini aku mau nyelepet. Nggak tahu mau si nyelepet Persijanya atau mau si nyelepet orang JIS-nya. Itu JIS rumputnya kok jelek banget. Amit-amit itu nggak pernah ada yang mau benerin apa bagusan rumput di kebun belakang gue. Tapi ya gitu. Apa lagi? IPL prediksi nggak usah diprediksi lah ya. Emang ada berapa tim sih yang bisa juara? Gitu ya mereka lagi kan top 5, top 4, top 5, top 6 lama-lama jadi top 8 ntar. Ya kan, dulu top 4 kan, inget nggak yang tahun Pak Ismail pasti ingat tuh. Tahun berapa? Tahun 99, 2000, 2001 kan top 4, tiba-tiba top 5 gara-gara Tottenham bagus, terus top 6 sekarang. Ntar abis ini siapa lagi? Nggak tahu, bisa lama-lama top 20 ntar kan. kayak musik kalau top 20. Kalau ada yang tanya kenapa mereka Royal belanja, soalnya duitnya bukan duit mereka bro, duit investornya kan. Which is yang bikin gue bingung, MU tuh duitnya dari mana kok bisa beli segitu banyak. Kalau kemarin habis duitnya, stadionnya aja stadionnya bagusan JIS sih. Ya tapi ya itu, terus Itali, gue pengen banget Fiorentina balik ke atas. Gue fans besarnya Fiorentina sebenarnya, gue zamannya Batistuta, Rui Costa gitu kan. Terus tapi sayang nggak tahu kenapa. Juventus ya udahlah Juve Merda kan gitu. Apalagi ya? Idzes ke Sassuolo. Menarik tuh. Kenapa akhirnya masih ke tim gurem Serie A juga gitu, enggak? Siapa tuh? Ada yang nggak suka gue ngomong tadi Idzes ke Sassuolo? Enggak. Tim SBY. Boleh. Gue penasaran kenapa nggak diambil Como ya? Iya kan? Logikanya kan harusnya kalau ya tapi nggak tahu ya. Anyway, apa lagi? Bukan Spanyol. Iya sih, Sesk ya. Iya. Well anyway, thank you for having me again. Kayaknya segitu aja, cukup. Gue cuman mau mengingatkan tim panitia pelaksana acara ini bahwa saya tidak berguna kalau nggak ada yang bisa saya geser-geser, gitu ya. Jadi thank you for having me. Siapa berikutnya? Selamat malam. Oke, thank you Coach Aldi. Outfitnya bawaannya gue pengen ngirimin rempah-rempah gitu. Dua-duanya gitu. Kayak gue pengen, iya rempah-rempah gitu ya. Oke teman-teman, semuanya udah tampil nih hari ini. Tapi katanya Rizal punya yang spesial nih. Lah katanya mau main, apa tadi mau turnamen? Oh nggak tahu gue. Oh tanpa ini, oh berarti kita closing aja ya. Oke teman-teman. Nah itu tadi ya, tadi kalau sempat dengar dari gue spoiler dikit ada yang seru di sini. Makanya kalian datang langsung ke sini. Kalau cuma nonton di YouTube mah udah dipotong-potong, udah kalian nggak menemukan keseruan-keseruan lainnya gitu. Lebih seru kalau datang langsung ke sini setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang, buat tim produksi JMTV, buat juga yang teman-teman dari barista Pasti Bisa Coffee. Thank you udah selalu menghidangkan minuman terbaik buat kita semua yang di sini. Ya, minuman terbaik untuk pandi terbaik. Kalau gitu saya kira Rugus dan juga kami pamit sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat malam.